Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nursia Hanifah dari tingkat 2B. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan bayi baru lahir. Pertama-tama kita siapkan dulu alat dan bahannya. Di sini ada bak mandi bayi yang sudah berisi air hangat. Nah, di sini tuh ada cara untuk mengukur suhunya itu dengan menggunakan sikut kita, karena bagian sikut ini adalah bagian yang paling sensitif dengan menempelkan saja ke air. Nah, itu. Terus siapkan juga 2 buah gayung. Yang satu itu ini diisi air juga untuk membilas bayinya setelah nanti dimandikan dengan sabun. Dan ini ada waslap juga. Gayung ini juga diisi air untuk membersihkan bagian muka bayinya. Dan di sini ada minyak kayu putih untuk nanti setelah dimandikan, atau bisa juga dengan menggunakan minyak plon. Terus ini ada sabun. Sabun ini nanti dimasukkan ke bak mandi 2 tetes aja cukup. Lalu di sini ada kapas bersih untuk membersihkan area mukanya seperti mata, dan kalau bayinya pipis dibersihkan dulu. Dan sini ada bengkok untuk membuang kapas yang kotor tadi. Terus setelah itu, setelah alat dan bahannya siap, ini juga ada anduk untuk nanti mengeringkan bayinya. Yang pertama, kita buka dulu topi dedenya. Nah, ini dimasukin ke bak yang untuk baju kotor. Pertama-tama kita basuh dulu mukanya menggunakan waslapnya tadi, dicelupkan, diperas, terus bersihin bagian muka bayinya dari mulai kepalanya, terus pipinya, dahinya, terutama di bagian pinggir-pinggir bibir ini, karena kan bayi kan setelah bekas menyusui asinya ada sisa-sisa yang di kulitnya. Terus di lipatan-lipatan telinganya juga, yang sebelah kanan juga. Setelah itu kita buka bedongannya. Terus selanjutnya kita bersihkan bagian matanya. Caranya itu dari luar ke dalam, dari yang bersih ke yang kotor. Yang sebelahnya juga sama, dari luar ke dalam, cara perlahan. Kemudian kita lanjut buka bedongannya. Oke deh, dibuka dulu ya, kan mau mandi. Buka juga bajunya. Terus nah, ini ikatan juga popoknya. Terus kita cek dedenya pipis atau enggak. Kalau misalnya pipis, kita bersihkan juga pakai kapas yang tadi, kapas bersih tadi, dari depan ke belakang. Udah. Nah, dibuka dulu ya. Nah, ini buat bajunya sama pernahnya dimasukin ke tempat baju kotor. Setelah itu kita mandi, jemur-jemur deh. Udah, deh mandi ya, berenang. Pertama kita mulai dari kepala, dibasuh aja pakai tangan biar skin to skin, gak perlu pakai waslap. Pipinya lagi, terus lehernya juga, nih lipatan-lipatan lehernya biasanya suka ada bekas-bekas keringat kan, minyak kayu putih yang sebelumnya. Terus bagian tangannya juga dari menggunakan ibu jari juga, dari belakang bahu ke depan sini diputar. Lipatan-lipatan ini juga yang disikut, dan pergelangan tangan sampai ke telapak tangannya. Nah, ini tuh ada fungsinya itu untuk merangsang saraf motorik anak, biar nanti anaknya bisa cepat nulis dan tulisannya bisa jadi bagus. Sama yang untuk sebelah kirinya juga, dari belakang ke depan, putar menggunakan ibu jari juga.
Terus setelah itu lanjut ke bagian badannya, diusap-usap. Terus ini yang paling penting itu di bagian pinggir-pinggir tali pusatnya, supaya nggak ada bakteri-bakteri di sekitar tali pusat. Lalu selanjutnya di bagian kakinya, kita pertama-tama di selangkangannya menggunakan ibu jari juga dibersihkan. Di lipatan kakinya juga sama sampai ke pergelangan kaki dan telapak kaki. Itu juga yang sebelahnya lagi sama menggunakan ibu jari, sebagian sela-sela selangkangan, lipatan lutut sampai ke pergelangan kaki dan telapak kakinya. Nah, setelah selesai bagian depannya, kita balik dirinya ya dek, balik dulu ya. Caranya yang tangan kanan ini menahan bagian belakang gini, sama seperti posisi yang tangan kiri tadi. Lalu yang ini posisinya gini, 4 jari di belakang dan jempolnya di bahunya, lalu balik. Telapak tangan kita menahan dagu si didingnya, sama yang bagian belakangnya juga dari mulai kepala di basuh-basuh aja. Terus ini menggunakan ibu jari juga sama bagian lehernya, lipatan leher. Terus ini bagian tangan, selanjutnya dirangsang juga saraf-saraf motoriknya sampai ke pergelangan tangan dan telapak tangannya. Itu juga yang sebelahnya lagi sama ibu jari, setelahnya tangan dan tangannya. Sebagian punggungnya juga jangan lupa bersihkan, usap. Selanjutnya bagian selangkangannya, yang bagian belakangnya, jadi kan bagian depan. Nah, lipatan lututnya juga dibersihkan lagi. Terus udah selesai bagian belakangnya, jadi dibalikin lagi sama caranya dengan yang tadi. Ini balik ya deh, dibalik terus ya. Terus gantian lagi pakai tangan yang tadi kiri. Nah, kita angkat jadinya ke handuk. Terus udah beres berenangnya, dikeringin. Jadi ya pakai anduk sampai kering bersih. Kalau udah kering, kita langsung olesin minyak kayu putih. Nah, olesin minyak kayu putihnya jangan langsung ke badannya gini, itu nggak boleh, harus ke telapak tangan kita dulu berapa tetes, terus kita usap-usap dulu, baru ke badan dirinya. Jadi biar anget, biar terus bagian punggungnya juga jangan lupa dikasih juga. Balik dulu. Ini juga dikasih minyak kayu putih. Setelah itu anduknya diambil deh, anduknya pinter. Selesai, anduknya taruh di tempat baju kotor yang tadi. Terus itu kita pakein popok sama bajunya. Buat memakaikan popok, jangan sampai kita nutupin bagian tali pusat, karena prinsip tali pusat itu adalah kering dan bersih. Jadi kita popokinnya gini, kalau gini,
jangan terlalu ketat juga karena nanti kasihan dedenya bakal hangat. Nah gini, jadi tali pusatnya tetap terbuka kayak gini. Pakaiin baju dede ya. Sudah. Sebelahnya lagi. Nah, kancing. Nah, udah pakai baju gini, tinggal di bedong. Karena ini di bedongan udah ada topi, jadi nggak usah pakai topi lagi. Kalau misalnya pakai bedongan yang nggak ada topinya, dedenya harus tetap pakai topi karena buat menjaga tubuhnya tetap hangat biar nggak terkena hipotermi. Nah ini fungsi bedong ini juga jangan untuk menghangatkan bayinya, dan jangan terlalu ketat memakaikannya. Terus dipakein itu tangan kanannya ini jangan ikutan ditutup kayak gini, tapi harus dikeluarin, dijepit gini. Nah biar dedenya nggak terikat badannya. Nah, jangan kencang-kencang karena ini fungsinya hanya untuk menghangatkan, bukan membatasi pergerakan bayinya. Sudah. Oh dede wangi dedenya. Nah tinggal jalan-jalan ya deh.